Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Susanti. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai dasar desain busana. Untuk temanya yaitu desain busana sesuai konsep. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga sehat ya, gak ada yang sakit ya. Oke, terima kasih. Untuk pertemuan minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai proporsi tubuh. Proporsi tubuh itu ada proporsi tubuh wanita, proporsi tubuh anak, dan juga ada proporsi tubuh pria. Sebelum masuk kepada materi yang akan saya jelaskan kali ini, saya mempunyai sebuah kata-kata gitu ya, untuk memotivasi pada pertemuan kita kali ini. Kata-katanya itu yaitu, jika salah perbaiki, jika gagal coba lagi, tapi jika kamu menyerah semuanya selesai. Apa sih maksud dari kata-kata itu? Maksudnya kalau kalian salah itu nggak apa-apa, kalian bisa memperbaiki lagi. Kalau gagal pun nggak apa-apa, kalian bisa mencoba lagi. Tapi jika kalian semuanya menyerah, semuanya selesai. Seperti kaitannya dengan kalian saat mendesain. Jika kalian mendesain itu nggak ada yang namanya sekali mendesain langsung jadi, itu nggak ada. Pasti banyak-banyak salah, banyak-banyak gagal. Kalaupun salah dan gagal gak apa-apa, kita harus selalu mencoba gitu ya, harus selalu mencoba memperbaiki. Apa sih tujuan kita mempelajari desain busana sesuai konsep itu? Tujuannya itu untuk mengetahui berbagai macam busana yang digunakan sesuai kesempatan yang ada gitu ya. Oke, kita langsung saja masuk ke materi kita, yaitu desain busana sesuai konsep. Apa sih desain busana sesuai konsep itu? Pengertian desain busana. Jadi pada dasarnya desain busana adalah sebuah rancangan atau pola yang dibuat sebelum busana itu dijahit. Desain busana adalah ide atau gagasan seorang yang dituangkan melalui gambar dalam bentuk gambar busana dengan penerapan unsur-unsur yang tepat sehingga tercipta suatu busana yang menarik. Unsur-unsur yang dimaksud itu ada garis, bentuk, ukuran, warna, gelap terang, dan juga tekstur. Oke, selanjutnya ini ada 4 macam desain busana sesuai kesempatan atau sesuai konsep. Yang pertama ada busana kerja, yang kedua busana sekolah, yang ketiga busana pesta, dan yang keempat ada busana rekreasi. Selanjutnya kita masuk ke dalam desain busana kerja. Pasti tahu ya desain busana kerja itu gimana? Ya, betul banget. Desain busana yang digunakan untuk kerja gitu ya. Seperti pada gambar di atas ini ada contoh busana yang dikenakan. Selanjutnya pengertian busana kerja. Busana kerja itu merupakan busana atau pakaian yang dikenakan saat seseorang melakukan aktivitas pekerjaan atau bekerja pada suatu pekerjaan tertentu. Pengertian itu menurut Smith dan Seaborn dikutip pada Wright 1985. Memberikan batasan dunia kerja pada kelompok kerja seperti eksekutif, bisnis, pejabat, pegawai kantor, guru, hakim, jaksa, pengacara, dan lainnya. Ciri-ciri dari busana kerja itu sendiri itu biasanya busananya formal, rapi, nyaman juga dipakai. Ya, busana yang sesuai ketentuan pada kantor-kantor atau lembaga yang lainnya seperti itu ya. Selanjutnya ini merupakan contoh busana kerja. Yang pertama ini ada blazer ya, blazer 2, tapi dengan blazernya itu enggak yang polosan aja, dikombinasi gitu. Ini juga ada yang pria menggunakan vest,
Selanjutnya ini juga ada setelan lagi ya, setelan seperti blazer dan juga memakai rok. Biasanya ini dipakai kalau pegawai kantor-kantor seperti itu. Oke, selanjutnya ada busana sekolah. Pasti pada nggak asing ya dengan busana sekolah. Pasti kalian juga pernah kan memakai busana sekolah ini. Nah, pengertian dari busana sekolah atau seragam. Secara umum, baju sekolah digunakan oleh siswa-siswi suatu sekolah atau lembaga pendidikan tertentu sebagai lambang atau identitas suatu sekolah. Nah, sebagai lambang dan identitas sekolah, seragam ini biasanya memenuhi ketentuan antara harus rapi, fit badan, tidak terlalu longgar atau ketat. Nah, biasanya ini juga memiliki bahan yang nyaman sehingga para siswa-siswi tidak merasa nggak nyaman gitu ya, harus. Nah, contohnya juga seperti pada gambar di samping ini. Busana kerja juga hampir sama dengan busana sekolah, ini formal ya, memakai rok dan juga ada dasi. Ini juga ada yang memakai blazer, tergantung sekolah, kebijakan sekolah gitu ya, bentuk-bentuk busananya. Nah, biasanya juga ada logo-logo dari suatu sekolah tersebut. Oke, sampai di sini paham semuanya ya. Kalau begitu, saya lanjutkan ke busana pesta. Busana pesta ini terlihat gambarnya ya. Nah, oke, selanjutnya busana pesta. Busana pesta merupakan busana yang dikenakan untuk menghadiri kesempatan acara pesta. Ingat ya, acara pesta. Busana pesta dibuat lebih istimewa dari busana sehari-hari. Penggunaan material bahan untuk pembuatan busana pesta adalah bahan yang berkualitas baik pada kain utama. Nah, bahan pelengkap maupun material untuk hiasan yang akan dipublikasikan pada busana pesta. Nah, busana pesta ini lebih bervariasi model-modelnya ya, seperti model lengan, variasi kerah, variasi rok, variasi garis leher, variasi ya macam-macam lah ya. Gak hanya yang polosan aja, ini juga seperti contoh di samping ini ada variasi kerah ya, ini seperti ruffle-ruffle di sini. Kemudian ada juga roknya yang berbentuk seperti duyung. Nah, ini selanjutnya contoh-contoh dari busana pesta. Nih, ada bermacam-macam. Ada roknya ini kayak rok puff. Ya, ini juga roknya yang lebar banget. Ada rok yang berbentuk seperti duyung. Pasti paham lah ya kalau busana pesta. Busana pesta ini nih lengannya juga bervariasi, ada yang lengan puff, ada yang tanpa lengan. Garis lehernya juga bermacam-macam. Sampai di sini sudah ada bayangan ya bagaimana busana pesta dan yang lainnya. Oke, selanjutnya busana rekreasi. Nah, busana rekreasi pengertiannya adalah busana yang digunakan untuk rekreasi. Busana rekreasi sifatnya sederhana, warnanya tidak terlalu mencolok, modelnya tidak terlalu glamor. Nah, pada zaman dahulu, busana rekreasi hanya digunakan untuk rekreasi saja. Namun, berkembangnya zaman, sekarang ini busana rekreasi juga digunakan untuk busana santai. Nah, ini untuk contoh-contohnya. Nah, simpel kan kalau busana rekreasi itu busananya simpel-simpel ini, dan biasanya juga nyaman. Ini misalkan ada blus, bawahnya juga celana pendek, ini juga ada overall pendek diberi ini ya, diberi jaket jeans. Ada juga ini busana-busana seperti ini biasanya dipakai bisa ke pantai atau ke taman bermain, ke kebun binatang atau yang lain sebagainya. Sampai di sini paham ya? Nah, tadi saya ulas kembali ya kesimpulannya. Desain busana
sesuai konsep. Nah, desain busana sesuai konsep ini yang kali ini kita pelajari ada 4. Yang pertama busana kerja, busana sekolah, busana pesta, dan juga busana rekreasi. Nah, kalau busana kerja itu sifatnya formal. Yang kalau busana sekolah itu juga formal juga dan bahannya itu nyaman ketika dipakai. Nah, kalau busana pesta itu busana yang bahannya itu dibuat dari bahan yang istimewa, banyak variasi lengan, variasi garis leher, variasi rok, seperti itu ya. Selanjutnya busana rekreasi. Nah, kalau busana rekreasi ini busananya biasanya yang sederhana, warnanya tidak mencolok, modelnya juga biasa aja, sederhana ya. Dan busana rekreasi ini juga bisa digunakan untuk busana santai. Oke, sampai di sini paham semuanya ya. Nah, untuk penugasan kalian semuanya, ini penugasan mandiri ya. Buatlah sebuah satu-satu aja dari busana kerja, busana sekolah, busana pesta, dan juga busana rekreasi. Satu-satu aja, kemudian nanti dikumpulkan akan saya cek satu persatu untuk minggu depan. Nah, untuk materi minggu depan kita akan melanjutkan lagi ya busana selanjutnya, materi dasar desain selanjutnya. Oke, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa kita lewat WhatsApp grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.